Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek pada mata kuliah Ekologi Hewan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Roni Afriyadi MPD. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya bawakan di video kali ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya yaitu Fani Erlangga Saragi dengan NIM 0310212042 dari kelas Tadris Biologi 2. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang respon hewan terhadap lingkungan abiotik, siklus biogeokimia yang terdapat di lingkungan, serta habitat dan relung yang mempengaruhi kehidupan hewan. Baiklah, materi yang pertama yaitu respon hewan terhadap lingkungan abiotik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah merujuk pada komponen non-hidup dalam suatu ekosistem yang memengaruhi kehidupan organisme di dalamnya. Ini termasuk faktor fisik dan kimia seperti suhu, cahaya, kelembaban, tekanan, kualitas tanah, dan komposisi kimia air. Lingkungan abiotik sangat penting karena faktor-faktor ini memengaruhi distribusi, kelangsungan hidup, dan perkembangan organisme hidup dalam ekosistem. Misalnya, tanaman akan tumbuh dengan baik dalam kondisi suhu yang sesuai dan tanah yang subur. Sementara, ikan membutuhkan kualitas air yang baik untuk bertahan hidup. Pemahaman tentang lingkungan abiotik penting dalam ekologi dan konservasi alam, karena perubahan dalam faktor-faktor ini dapat berdampak besar pada kehidupan di suatu wilayah. Materi yang kedua yaitu faktor-faktor abiotik yang mempengaruhi hewan. Faktor-faktor abiotik yang mempengaruhi hewan adalah unsur-unsur non-hidup dalam lingkungan yang memengaruhi perilaku, distribusi, kelangsungan hidup, dan perkembangan hewan. Ada beberapa faktor abiotik yang signifikan. Yang pertama yaitu suhu. Suhu lingkungan adalah salah satu faktor abiotik paling penting. Hewan memiliki rentang suhu yang dapat mereka toleransi. Perubahan suhu yang ekstrim dapat menyebabkan stres terminal, dan jika suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat berakibat fatal. Yang kedua yaitu cahaya. Tingkat cahaya di lingkungan memengaruhi ritme biologis, aktivitas makanan, dan reproduksi hewan. Misalnya, hewan nokturnal aktif pada malam hari, sementara hewan diurnal aktif pada siang hari. Yang ketiga yaitu kelembaban. Tingkat kelembaban udara dan tanah juga penting. Hewan yang hidup di lingkungan kering mungkin memiliki adaptasi untuk menghemat air. Sementara hewan yang hidup di lingkungan basah dapat memiliki adaptasi untuk mengatasi kelebihan air. Yang keempat yaitu tekanan. Beberapa hewan hidup di kedalaman yang tinggi di laut di mana tekanan air sangat tinggi. Mereka memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup di bawah tekanan ini. Yang kelima yaitu adalah kualitas tanah. Hewan darat sangat dipengaruhi oleh jenis tanah dan teksturnya. Tanah yang subur dapat mendukung pertumbuhan tumbuhan yang menjadi sumber makanan bagi hewan herbivora. Yang keenam adalah komposisi kimia air. Hewan air sangat tergantung pada komposisi kimia air. Perubahan drastis dalam pH atau kandungan oksigen dalam air dapat berdampak negatif pada hewan air. Yang ketujuh yaitu kualitas udara. Hewan yang hidup di udara terbuka memerlukan kualitas udara yang baik untuk pernapasan. Pencemaran udara seperti polusi gas beracun dapat membahayakan hewan-hewan ini. Yang kedelapan yaitu ketinggian.
Ketinggian di atas permukaan laut dapat memengaruhi tekanan udara, oksigen, dan suhu. Hewan-hewan yang tinggal di daerah pegunungan memiliki adaptasi khusus untuk menghadapinya. Yang kesembilan yaitu geografi dan habitat. Lingkungan fisik seperti gunung, hutan, gurun, sungai, dan laut memiliki faktor-faktor abiotik yang unik. Hewan harus beradaptasi dengan karakteristik khusus dari habitat tempat mereka tinggal. Yang terakhir yaitu adalah ketidakstabilan lingkungan. Perubahan cuaca ekstrim seperti badai, banjir, atau kebakaran hutan juga dapat berdampak besar pada hewan, terutama yang tidak memiliki mobilitas tinggi. Baiklah, materi yang kedua yaitu siklus biogeokimia yang terdapat di lingkungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia adalah proses alamiah di mana unsur-unsur kimia seperti karbon, nitrogen, fosfor, sulfur, dan oksigen bergerak melalui lingkungan, termasuk pengaruhnya terhadap kehidupan hewan. Ada beberapa siklus biogeokimia yang penting dalam ekosistem, dan mereka memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan hewan. Beberapa siklus biokimia utama dan dampaknya pada hewan yang pertama yaitu siklus karbon. Karbon adalah unsur dasar kehidupan dan siklus karbon melibatkan pergerakan karbon antara atmosfer, tumbuhan, hewan, dan laut. Hewan termasuk manusia mengambil karbon dari tumbuhan dan hewan lain yang mereka makan. Ini penting karena karbon adalah bagian dari molekul organik seperti protein, lemak, dan DNA yang diperlukan untuk kehidupan. Yang kedua yaitu siklus nitrogen. Nitrogen adalah komponen penting dalam asam amino yang merupakan blok bangunan protein. Bakteri dalam tanah berperan dalam mengubah nitrogen atmosfer menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Hewan herbivora mendapatkan nitrogen dari tumbuhan, sementara hewan karnivora mendapatkan nitrogen dari hewan yang mereka makan. Yang ketiga yaitu siklus fosfor. Fosfor adalah unsur yang kritis untuk pembentukan DNA, RNA, dan ATP, molekul energi dalam sel. Fosfor bergerak dari tanah ke tumbuhan, kemudian ke hewan yang memakan tumbuhan atau hewan lain. Siklus fosfor memengaruhi kesehatan tulang dan sistem saraf hewan. Yang keempat yaitu siklus sulfur. Sulfur diperlukan untuk pembentukan beberapa asam amino dan vitamin dalam hewan. Sulfur bergerak melalui lingkungan melalui siklus sulfur dan hewan mendapatkan sulfur dari makanan mereka. Yang terakhir adalah siklus oksigen. Oksigen adalah gas yang sangat penting bagi semua hewan karena digunakan dalam proses respirasi. Tumbuhan melalui fotosintesis memproduksi oksigen yang kemudian digunakan oleh hewan untuk bernafas. Materi yang kedua adalah tentang peran hewan dalam siklus biogeokimia. Hewan memiliki peran penting dalam siklus biogeokimia yang melibatkan pergerakan unsur-unsur kimia melalui komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau non-hidup dalam ekosistem. Peran hewan dalam siklus biogeokimia mencakup yang pertama, A. Siklus karbon. Hewan berpartisipasi dalam siklus karbon dengan mengonsumsi tumbuhan atau hewan lain yang mengandung karbon dalam bentuk organik. Ketika hewan tersebut bernapas atau mengalami metabolisme, mereka mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 ke atmosfer. Sebagai bagian dari rantai makanan, karbon tersebut kemudian dapat berpindah dari satu organisme ke organisme lain. Yang kedua yaitu siklus nitrogen. Hewan berperan dalam siklus nitrogen dengan mengonsumsi tumbuhan atau hewan
yang mengandung protein dan nitrogen organik. Mereka kemudian mengubah protein ini menjadi amonia atau NH3 dan urea dalam proses metabolisme. Amonia dan urea ini kemudian dilepaskan melalui urin dan kotoran hewan ke dalam lingkungan. Proses ini mengubah nitrogen organik menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tumbuhan dalam bentuk nitrat atau nitrit. Yang ketiga yaitu siklus fosfor. Hewan juga memainkan peran dalam siklus fosfor dengan mengonsumsi tumbuhan atau hewan yang mengandung fosfor dalam molekul DNA, ATP, dan fosfolipid. Ketika hewan mengeluarkan kotoran, fosfor tersebut akan kembali ke lingkungan dalam bentuk fosfat yang dapat diserap oleh tumbuhan dan digunakan untuk pertumbuhan. Yang terakhir yaitu siklus air. Hewan, terutama burung dan mamalia, dapat membantu dalam distribusi air dan nutrien dengan cara mengkonsumsi makanan dan berpindah-pindah ke berbagai lokasi. Misalnya, hewan yang membawa biji tumbuhan dapat membantu dalam penyebaran tanaman ke area yang lebih luas. Baiklah, materi yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai habitat dan relung dalam kehidupan hewan. Habitat dan relung adalah konsep fundamental dalam ekologi yang memengaruhi kehidupan hewan. Habitat adalah lingkungan fisik dan biologis di mana hewan hidup, sedangkan relung adalah peran spesifik yang dimainkan oleh spesies dalam suatu ekosistem. Kedua konsep ini saling terkait dan sangat relevan dalam menjelaskan bagaimana kehidupan hewan dipengaruhi oleh lingkungannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang habitat dan relung. Yang pertama, habitat. Habitat adalah tempat di mana hewan menjalani seluruh siklus hidup mereka. Ini mencakup semua aspek lingkungan, baik yang hidup maupun yang mati. Contoh-contoh habitat yang berbeda mencakup yang pertama, habitat hutan hujan, yaitu hutan hujan adalah habitat yang kaya keanekaragaman hayati dengan tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang beraneka ragam. Contohnya adalah hutan Amazon di Amerika Selatan yang menjadi rumah bagi berbagai spesies seperti jaguar, tapir, dan aneka jenis burung eksotis. Yang kedua yaitu habitat lautan terumbu karang. Terumbu karang adalah habitat laut yang sangat kaya biodiversitas. Ikan-ikan kecil, terumbu karang, dan berbagai jenis invertebrata hidup di sini. Contohnya adalah terumbu karang Great Barrier Reef di Australia yang menjadi rumah bagi berbagai spesies ikan, ikan karang, penyu laut, dan hiu. Yang ketiga yaitu habitat gurun. Gurun adalah lingkungan yang keras dan kurang berlimpah sumber daya. Hewan-hewan seperti unta dan kadal gurun telah beradaptasi dengan baik untuk bertahan dalam kondisi gurun yang keras. Yang keempat yaitu habitat sungai dan danau. Habitat air tawar seperti sungai, danau, dan rawa memungkinkan hidupnya spesies seperti ikan, amfibi, dan burung air. Contohnya adalah sungai Amazon yang menjadi rumah bagi lumba-lumba air tawar dan banyak spesies ikan. Yang terakhir yaitu adalah habitat kutub. Kutub utara dan kutub selatan adalah habitat yang ekstrim dengan suhu sangat rendah. Di sini kita menemukan spesies seperti beruang kutub, penguin, dan aneka burung laut. Materi yang kedua yaitu mengenai relung. Relung adalah peran yang dimainkan oleh spesies dalam suatu ekosistem. Setiap spesies memiliki relung tertentu yang mencakup apa yang mereka makan, bagaimana mereka berkembang biak, dan interaksi mereka dengan spesies lain. Contoh-contoh relung mencakup yang pertama itu ada predator. Predator seperti singa di savana Amerika berperan sebagai pemangsa dalam rantai makanan.
memakan herbivora seperti zebra. Yang kedua yaitu herbivora. Herbivora seperti gajah Afrika adalah pemakan tumbuhan dan berkontribusi dalam penyebaran biji tumbuhan melalui kotorannya. Yang ketiga yaitu adalah decomposer. Organisme decomposer seperti cacing tanah dan jamur memiliki peran penting dalam mengurangi bahan organik mati menjadi nutrisi yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Dan yang terakhir adalah polinator. Lebah, kupu-kupu, dan burung kolibri adalah polinator yang membantu tumbuhan berbunga berpindah serbuk sari, memungkinkan pembuahan dan reproduksi buah. Baiklah teman-teman semuanya, selesai sudah materi yang saya bawakan. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan tadi, boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah menonton video saya. Kurang dan lebihnya atas penyampaian materi saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.